Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kewajiban penyajian harta dan kewajiban. Kami beranggotakan 1. Trinurul Utami, 2. Nur Afifah Saadah, 3. Rahmatul Anissa, 4. Alfando Kuhono, 5. Selvia Pertamba, 6. Efbrina Lorencia Sitepu. Pembahasan 1. Ada dasar hukum, 2. Identifikasi harta, 3. Identifikasi kewajiban. Dasar hukum. Wajib pajak yang akan mengikuti teks amnesti berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak harus melaporkan harta yang mereka miliki selain utang yang berkaitan langsung dengan perolehan harta tersebut. Kedua, harta. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Pengampunan Pajak, harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan usaha maupun bukan untuk usaha, dan yang berada di dalam maupun di luar negeri. Ada cara sederhana untuk memilah bagian dari penghasilan yang termasuk harta dan perlu masuk SPT, dan bagian dari penghasilan yang berakhir pada konsumsi dan tidak perlu di SPT-kan. Hubungan itu tergambar dalam model matematika Y sama dengan C ditambah S. Y mewakili penghasilan, C konsumsi, S tabungan. Menurut Keynes, setiap penghasilan pasti akan dialihkan oleh individu tersebut dalam bentuk konsumsi dan harta. Konsumsi secara singkat yaitu bagian dari penghasilan yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pengeluaran itulah yang disebut dengan pengeluaran konsumsi. Contoh pengeluaran konsumsi seperti biaya yang dikeluarkan untuk makan, minum, membayar listrik, air, dan sebagainya. Menurut Keynes, tabungan atau harta merupakan bagian yang tersisa dari penghasilan setelah diambil untuk konsumsi. Singkatnya, jika selesai urusan dengan segala rupa konsumsi, maka sisa dari penghasilan tersebut adalah harta, tak peduli apapun bentuknya dan tidak melihat apakah nilainya akan semakin naik atau malah mengalami penyusutan. Berdasarkan ketentuan pajak, Anda perlu melaporkan setiap harta yang kita miliki, termasuk uang tunai, properti, kendaraan, furnitur, valuta asing, asuransi unit link, saham, dan obligasi. Wajib pajak perlu melaporkan setiap harta untuk menghindari koreksi pajak. Berdasarkan informasi Direktorat Jenderal Pajak, yang termasuk harta diantaranya ialah kas dan setara kas seperti uang tunai, tabungan, giro, deposito, dan setara kas lainnya. Yang kedua, piutang. Kemudian ada investasi termasuk di dalamnya saham, obligasi, surat utang, reksadana, instrumen derivatif, penyertaan modal dalam perusahaan lain, dan investasi lainnya. Kemudian ada alat transportasi seperti sepeda, sepeda motor, mobil, dan alat transportasi lainnya. Lalu ada harta bergerak lainnya termasuk logam mulia, batu mulia, barang seni, dan antik, kapal pesiar, pesawat terbang, peralatan elektronik, furnitur, dan harta bergerak lainnya. Yang terakhir ada harta tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, baik untuk tempat tinggal atau usaha. Selanjutnya ada identifikasi kewajiban, yaitu selain harta ada kewajiban atau utang yang harus dilaporkan. Contohnya pada saat kita mencatat ada harta yang dilaporkan berupa apartemen, karena perolehan apartemen tersebut masih dalam proses kredit kepada bank, kewajiban WP kepada bank juga harus dilaporkan dalam SPT.
Jenis utang yang harus dilaporkan berupa 1. Utang bank atau lembaga keuangan bukan bank, KPR, leasing kendaraan bermotor dan sejenisnya. Yang kedua yaitu kartu kredit. Yang ketiga utang afiliasi atau pinjaman dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang terakhir yaitu utang lainnya. Kewajiban wajib pajak sesuai pasal 3 per strip 03 garing PJ garing 2017 adalah 1. Pengalihan dan atau investasi harta. 2. Pelaporan berkala harta tambahan. Seluruh peserta amnesti pajak wajib mengikuti kewajiban ini kecuali wajib pajak yang hanya mengungkapkan harta non-patriasi. Tidak melakukan kewajiban sebagaimana pasal 3 PR strip 03 garing PJ garing 2017 akan dikenai pajak dengan tarif normal hingga 30% atas harta bersih tambahan yang telah diungkapkan dalam surat pernyataan harta, beserta sanksi administrasi 2% per bulan dengan maksimal 24 bulan. Sesuai pasal 4 ayat 4 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak per 3 PJ 2017, laporan paling lambat dilaporkan yang pertama pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT pajak penghasilan tahun pajak 2017 untuk penyampaian laporan tahun pertama. Dan yang kedua, pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT pajak penghasilan tahun pajak 2018 dan seterusnya untuk penyampaian laporan tahun kedua dan seterusnya. Sekian presentasi kami dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.